Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Ali Kadarisman MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Tarikh Tasyrikh serta teman-teman semua yang kami sayangi. Pada video ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai materi Tasyrikh pada masa Khulafaur Rasyidin. Saya Aflahal Ula Wardani sebagai presentator pertama akan menjelaskan mengenai kondisi sosial politik pada masa Khulafaur Rasyidin. Masa Khulafaur Rasyidin merupakan masa setelah Rasulullah SAW meninggal. Adapun yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin penerus Rasulullah dalam mengatur kehidupan umat manusia yang adil, bijaksana, dan selalu menjalankan tugas dengan benar sesuai dengan syariat Islam. Setelah Rasulullah wafat, terjadi peristiwa Saqifah Bani Sa'idah di mana kaum Muhajirin dan kaum Ansor berkumpul untuk menentukan khalifah pertama pemimpin umat Islam. Dalam perkumpulan tersebut, terjadi perdebatan sengit di antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, karena kedua kaum merasa lebih baik untuk salah satu dari mereka yang menjadi khalifah. Kemudian, Abu Bakar bersama Umar bin Khattab datang dan melerai perdebatan tersebut, yang pada akhirnya Umar bin Khattab memanfaatkan situasi tersebut dengan membaiat Abu Bakar, yang juga disetujui oleh semua yang hadir dalam perkumpulan tersebut. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, pemerintahan bersifat sentral, yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif berpusat pada khalifah. Meski begitu, Abu Bakar tetap bermusyawarah dengan sahabat ketika memutuskan sesuatu. Adapun kebijakan politik pada masa pemerintahan Abu Bakar yaitu, yang pertama, memerangi kaum Romawi dengan mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Usamah bin Zaid. Yang kedua, memerangi kemunafikan dan kemurtadan. Yang ketiga, pengumpulan ayat Al-Quran atas usulan Umar bin Khattab, yang karena pada saat itu para penghafal Al-Quran banyak yang gugur dalam perang dan ditakutkan Al-Quran akan terjadi kepunahan. Yang keempat, perluasan wilayah kekuasaan hingga Parsi, Romawi, dan Syam. Kepemimpinan Abu Bakar berjalan selama 2 tahun. Pada tahun 634 Masehi, beliau meninggal dunia. Kepemimpinan khalifah selanjutnya dipimpin oleh Umar bin Khattab, sesuai yang ada dalam surat wasiat Abu Bakar. Hal tersebut sudah dimusyawarahkan dengan para sahabat sebelum Abu Bakar meninggal. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, banyak melakukan penaklukan wilayah untuk memperluas kekuasaan Islam, di antaranya mengambil alih Mesopotamia, Syria, Afrika Utara, dan Armenia. Pemerintahan Umar bin Khattab berlangsung selama 10 tahun lebih 6 bulan. Pada tahun 644 Masehi, beliau wafat karena ditikam oleh Abu Lu'lu'ah pada saat melakukan sholat subuh. Kepemimpinan khalifah yang ketiga dipimpin oleh Utsman bin Affan. Beliau dipilih melalui pendapatan suara terbanyak yang dilakukan sebelum Umar bin Khattab wafat. Dalam masa kepemimpinannya, Utsman membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar. Kemudian, beliau juga membangun jalan-jalan, jembatan, dan juga masjid. Adapun prestasi yang terpenting dalam Khalifah Utsman adalah menulis kembali Al-Quran yang telah ditulis pada zaman Abu Bakar menjadi satu mushaf. Namun, situasi pada masa akhir pemerintahan Utsman banyak mengalami problematika, karena Utsman mengizinkan para sahabat untuk meninggalkan Madinah dan mengutus pegawai dan pejabat yang cenderung dipilih dari pihak keluarga sendiri. Akhirnya, suatu hari terjadi pemberontakan yang berhasil masuk ke dalam rumah Utsman dan membunuh Utsman ketika membaca Al-Quran. Setelah Utsman bin Affan wafat, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah yang keempat. Dalam masa kepemimpinannya, tugas pertama Ali adalah menarik kembali semua tanah dan hibah yang diberikan Utsman kepada kerabatnya ke dalam milik negara. Beliau juga menurunkan para gubernur yang dianggap tidak baik dan tidak disenangi oleh rakyat. Masa kepemimpinan Ali tidak berjalan dengan stabil karena terjadi pemberontakan antar kaum muslimin sendiri. Salah satunya, pergolakan pertama yang dihadapi Ali adalah pemberontakan oleh Zubair, Tolhah, dan Aisyah. Mereka meminta Ali untuk menghukum pembunuh Utsman. Bahkan, jika Ali tidak mau menghukum, maka mereka akan berjuang melawan Ali. Tuntutan yang sama juga diajukan oleh Muawiyah. Bahkan, jika Ali tidak melakukannya, Muawiyah akan menuduh Ali sebagai
orang yang mendalangi terbunuhnya Utsman. Akhirnya, terjadi perang Siffin antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah yang diakhiri dengan tahkim. Pada saat perundingan, ternyata Amr bin As menyalahi kesepakatan yang telah dibuat bersama Abu Musa. Hal tersebut mengakibatkan kaum muslimin terpecah menjadi dua golongan, yakni golongan pengikut Ali yang disebut dengan Syiah dan golongan yang keluar dari Ali yang disebut dengan kaum Khawarij. Selanjutnya, sumber-sumber penetapan hukum pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada dasarnya, apa yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin adalah meneruskan penetapan hukum seperti yang telah berjalan pada masa Rasulullah. Sumber penetapan hukum yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir dan merupakan sumber hukum utama bagi umat Islam serta membacanya bernilai ibadah. Dalam surah Al-Hijr ayat 9, Allah menjelaskan bahwa Al-Quran senantiasa terjaga keasliannya sampai akhir zaman. Oleh karena itu, Al-Quran menjadi dasar utama dalam penetapan hukum. Sumber penetapan hukum yang kedua adalah hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, keadaan, dan ketetapannya. Para sahabat berupaya sangat besar dalam menjaga hadis, karena mereka menyadari bahwa hadis menjadi satu-satunya warisan yang ditinggalkan Rasulullah kepada umat selain Al-Quran. Ketika Rasulullah masih hidup, beliau telah berwasiat kepada para sahabat untuk menjaga keberadaan hadis, sehingga dapat menjadi pedoman untuk umat Islam seluruhnya. Penetapan hukum yang ketiga adalah ijtihad. Al-Quran dan hadis memang merupakan sumber hukum Islam yang telah menjawab permasalahan kehidupan manusia. Namun, semakin berjalannya waktu, permasalahan dalam kehidupan manusia semakin berkembang, sehingga membutuhkan ketentuan hukum baru karena belum tentu terjawab dalam Al-Quran dan hadis. Salah satu contoh ketetapan Khulafaur Rasyidin melalui ijtihad, yakni diriwayatkan Abu Bakar sebagai khalifah pernah memerangi orang yang menolak membayar zakat. Umar bin Khattab menegurnya dengan berkata, "Saya pernah disuruh Rasulullah memerangi orang sampai mereka mengucap la ilaha illallah. Kalau mereka sudah mengucapkan, Allah menjaga harta dan darahnya, kecuali haknya. Semua urusan di tangan Tuhan." Abu Bakar menyaut, "Demi Allah, sungguh saya akan memerangi siapa saja yang membedakan sholat dengan zakat, sebab zakat termasuk haknya atas harta." Untuk lebih jelasnya, bagaimana langkah-langkah para sahabat menentukan hukum, yaitu yang pertama, sahabat menentukan perkara yang belum jelas hukumnya dengan mencari dalam Al-Quran. Yang kedua, apabila tidak ditemukan dalam Al-Quran, maka para sahabat mencarinya dalam sunnah Rasulullah atau hadis. Yang ketiga, apabila dalam kedua sumber di atas tidak ditemukan, maka para sahabat melakukan ijtihad dengan dua cara. Yang pertama, mengumpulkan para tokoh untuk bermusyawarah dan memutuskan perkara yang dihadapi. Hal ini disebut dengan ijtihad jama'i. Yang kedua, apabila musyawarah sulit dilakukan atau dalam hal mendesak, maka para sahabat melahirkan ijtihad sendiri, yang dikenal dengan ijtihad fardhi dengan menggunakan ra'yu atau akal pikiran. Selanjutnya, beberapa kasus hukum yang disepakati pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, khilafah. Khilafah adalah sebuah sistem kepemimpinan pemerintahan umat Islam di dunia dengan menerapkan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah Islam ke penjuru dunia. Pemimpin khilafah disebut khalifah, imam, atau amirul mukminin. Sistem pemerintahan khilafah menggunakan Islam sebagai ideologi, syariat sebagai hukum, serta mengikuti kepemimpinan Nabi dalam menjalankan pemerintahan. Yang kedua, kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran dimulai pada saat pemerintahan Khalifah Abu Bakar dengan usulan Umar bin Khattab. Pada awalnya, Abu Bakar enggan untuk melakukan hal tersebut, karena hal tersebut belum pernah dilakukan oleh Nabi. Namun kemudian, Umar bin Khattab meyakinkannya dengan berkata, "Sesungguhnya banyak sahabat yang gugur pada perang Yamamah, dan saya khawatir kejadian serupa akan terjadi pada Qura, peristiwa-peristiwa lain, maka akan hilanglah sebagian besar dari Al-Quran kecuali jika mereka mengumpulkannya." Yang ketiga, persoalan waris antara Abu Bakar dengan Fatimah.
Setelah Rasulullah wafat, terjadi perselisihan antara Sayyidah Fatimah dengan Abu Bakar mengenai tanah Fadak. Fadak adalah tanah milik Rasulullah. Kemudian Fatimah menuntut bagiannya dari tanah Fadak karena itu adalah haknya sebagai ahli waris Rasulullah. Namun Abu Bakar menolak pernyataan Fatimah dengan hadis, "Kami dan para nabi tidaklah mewarisi apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah." Berdasarkan hadis ini, Abu Bakar menolak permintaan Fatimah karena hak milik Nabi Muhammad tidak menjadi hak milik ahli waris, namun menjadi sedekah bagi kaum muslimin. Kemudian Fatimah marah dan mendiamkan Abu Bakar selama 6 bulan hingga Fatimah meninggal. Setelah Fatimah meninggal, Ali sebagai suami Fatimah menemui Abu Bakar untuk menjelaskan perkara tersebut, sekaligus membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Setelah Abu Bakar mendirikan sholat duhur, beliau naik ke atas mimbar dan bersyahadat, dan menyebutkan masalah Ali serta sebab keterlambatannya dalam membaiat. Beliau menyampaikan bahwa apa yang dilakukan selama ini bukan karena bersaing dengan Abu Bakar, bukan juga karena mengingkari apa yang telah Allah berikan kepada Abu Bakar. Hanya saja kami menganggap dalam masalah ini atau harta warisan, kami mendapatkan bagian. Ternyata Abu Bakar bersikeras dengan keputusannya, maka kami mendapat kesalahan pada diri kami. Dan semua umat Islam merasa bahagia dengan semua itu. Akhirnya, Islam dekat kembali dengan Ali setelah beliau memurojaah perkaranya dengan baik. Selanjutnya, beberapa kasus hukum yang diperselisihkan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, ghanimah. Ghanimah adalah harta rampasan hasil perang dan dihalalkan oleh syariat Islam. Harta ghanimah yang didapatkan kaum muslimin pada awalnya menjadi pertentangan dan perselisihan dalam pembagiannya. Setelah Allah menurunkan surah Al-Anfal ayat 41, terdapat kejelasan mengenai pembagian harta rampasan perang. Beberapa banyak harta yang harus diambil dan diberikan untuk Allah dan Rasul-Nya untuk dimasukkan ke dalam Baitul Mal, dan sisa dari harta ghanimah lainnya untuk mereka yang ikut berijtihad. Rasulullah membagi harta ghanimah tersebut dan diberikan kembali untuk kaum muslimin dengan menggunakan pembagian al-khumus atau 1/5. Yang kedua, talak 3. Talak 3 yang diucapkan sekaligus di suatu tempat pada suatu ketika dianggap sebagai talak yang tidak mungkin rujuk sebagai suami istri, kecuali mantan istri menikah terlebih dahulu dengan orang lain. Hukum ini ditentukan oleh Umar bin Khattab berdasarkan kepentingan para wanita, karena pada zamannya banyak pria yang dengan mudah mengucapkan talak 3 sekaligus kepada istrinya untuk dapat bercerai dan menikah lagi dengan wanita lain. Tindakan ini dilakukan oleh Umar agar pria berhati-hati mempergunakan hak talak itu dan tidak mudah mengucapkan talak 3 sekaligus. Yang ketiga, riba fadl. Riba merupakan sesuatu yang diharamkan dalam syariat Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 130 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." Terdapat berbagai macam riba, salah satunya riba fadl. Riba fadl adalah pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. Beberapa kalangan ulama berpendapat mengenai riba fadl, ada yang mengharamkan dan ada yang tidak mengharamkan. Namun, jika kembali pada firman Allah dalam Al-Quran, semua jenis dan bentuk riba berhukum haram. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu tentang fuqaha dari kalangan sahabat. Yang pertama ada Umar bin Khattab, yaitu perkembangan tasyri' pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah, beliau melanjutkan apa yang diimpikan Abu Bakar untuk menyebarkan Islam ke berbagai wilayah. Umar pun mampu melaksanakan dengan menguasai beberapa daerah seperti Persia, Syria, Kufah, Basra dan Armenia, dan Mesir. Islam pun mulai berkembang dan menyebar sehingga banyak orang muwali atau orang yang bukan Arab banyak yang masuk Islam dengan beraneka ragam latar belakang kehidupan sosial dan budaya. Permasalahan baru pun muncul, tidak hanya menyangkut pada masalah kehidupan sosial, tetapi juga perhubungan dengan pemerintahan dan ketahanan pangan. Harta rampasan perang yang seharusnya 1/5 untuk Allah dan Rasulnya dan 4/5 dihabiskan untuk pasukan perang.
oleh beliau tidak dilaksanakan seperti yang sudah diatur pada masa Rasul. Beliau berpendapat bahwa lebih maslahat jika tanah itu tetap dikelola oleh pemiliknya, namun sebagian hasilnya dipungut untuk kepentingan umat, termasuk untuk keperluan perang. Di samping itu, berbagai persoalan banyak bermunculan setelah terjadinya penyebaran Islam ke berbagai daerah yang memiliki sosial historis berbeda dengan bangsa Arab. Ditambah lagi dengan munculnya persoalan sunnah Nabi yang datang dari umat Islam sendiri dan dari kelompok lain atau munafik. Dari dalam umat Islam sendiri banyak hadis yang berubah karena faktor lupa dan keliru dalam menerima dan menyampaikannya. Sedangkan dari kelompok munafik, mereka sengaja melakukan pendustaan dan kebatilan dalam sunnah dengan maksud merusak agama Islam. Oleh karena itu, pada masa Umar, para sahabat dilarang keluar dari Madinah agar tidak menyebarkan hadis secara sembarangan dan dapat melakukan musyawarah dalam menghadapi persoalan hukum yang penting. Adapun yang menjadi faktor-faktor perkembangan tasyri' pada periode ini adalah kebanyakan umat Islam adalah orang awam yang belum mampu memahami nas-nas Al-Quran dan hadis kecuali dengan bantuan orang-orang yang mengajarkan kepadanya. Kemudian, materi undang-undang tersebut belum tersebar luas di kalangan umat Islam sehingga setiap individu belum dapat mempelajarinya, sebab teks Al-Quran pada awal periode ini baru dihimpun dalam lembaran-lembaran khusus yang disimpan di rumah kediaman Rasulullah SAW dan di rumah sebagian sahabat-sahabatnya, dan sunnah pun belum dikodifikasi sama sekali. Materi undang-undang hanya mensyariatkan hukum-hukum tentang berbagai peristiwa dan urusan-urusan peradilan yang terjadi itu, dan belum mensyariatkan hukum-hukum tentang peristiwa yang belum dan yang mungkin akan terjadi. Sementara umat Islam terus-menerus akan dihadapkan oleh sejumlah kebutuhan hukum tentang kejadian baru serta urusan peradilan yang belum pernah terjadi pada masa Nabi SAW, dan ketetapan hukumnya yang pun belum ada dirumuskan dalam nas-nasnya. Kemudian ada contoh ijtihad pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yaitu tentang satu orang yang dibunuh oleh beberapa orang. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar, terjadi suatu peristiwa hukum berupa pembunuhan massal atau pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa orang sekaligus terhadap satu orang. Bagaimana hukumnya? Ketika dihadapkan pada masalah tersebut, Umar merasa bimbang. Kemudian dia pun mendiskusikan dengan Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bertanya, apa pendapatmu jika ada sekelompok orang yang bersama-sama mencuri unta? Apakah engkau akan memotong tangan mereka semua? Ya, jawab Umar. Ali pun berkata, begitulah. Kemudian atas dasar pola pikir atau analogi tersebut, maka Umar menetapkan hukum bagi mereka. Andai kata penduduk Sa'na itu semua bersama-sama membunuh pria itu, sungguh akan aku bunuh mereka semua. Kemudian tentang pencuri dalam masa penceklik, Khalifah Umar tidak menghukum potong tangan seorang pencuri yang mencuri makanan di musim paceklik karena mempertimbangkan kemaslahatan umat. Di samping bahwa memelihara nafs atau jiwa itu lebih didahulukan daripada memelihara mal atau harta. Jadi, perlindungan terhadap nyawa manusia saat itu lebih penting daripada harta. Kemudian ada bagian zakat saat orang mu'alaf. Terhadap orang mu'alaf di masa Khalifah Umar tidak memberi bagian zakat kepada mereka. Pada zaman Nabi Muhammad, mu'alaf adalah mereka yang diambil simpatinya agar masuk Islam dengan memberikan zakat kepada mereka. Terhadap mu'alaf, Umar berkata, sesungguhnya Allah telah menguatkan Islam dan tidak membutuhkan kamu. Jika kamu bertaubat silahkan, tetapi jika tidak maka antara kamu dan kami adalah pedang. Di sini Umar melihat bahwa yang paling maslahat pada saat perluasan Islam saat itu adalah orang dengan tidak memberikan zakat atau harta kepada orang mu'alaf, karena pada saat itu orang-orang Islam sudah sangat banyak sekali, sehingga pada saat itu Umar benar-benar ingin mengetahui apakah mereka mau masuk Islam karena kesadaran sendiri atau karena iming-iming zakat yang diberikan Islam. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengaitkan Utsman bin Affan setelah Utsman bin Affan meninggal karena ditikam oleh para pemberontak. Ketika ia memerintah, ada dua hal yang harus dikerjakan, di mana kedua hal ini sangat berat dan sulit. Maka dari itu harus dipilih salah satunya, yaitu menyelidiki dan menghukum pembunuh Utsman atau memperbaiki pemerintah yang korup. Pilihan kedua lah yang diambil oleh Ali, walaupun harus bermusuhan dengan keluarga Utsman, karena banyak saudara Utsman yang menjadi pejabat
dipecat oleh Ali. Dari sini kemudian pecahlah pertempuran antara Ali dengan keluarga Utsman yang dipimpin oleh Muawiyah bin Sufyan. Pertempuran antar keduanya diakhiri dengan takhim atau arbitrase. Namun dari peristiwa tersebut ini ada kelicikan yang dilakukan oleh Muawiyah sehingga umat Islam terpecah belah menjadi 3 kelompok, yaitu Syiah sebagai pendukung Ali, Khawarij yang keluar dari pasukan Ali dan menginginkan perang yang berkelanjutan, dan satu kelompok lagi adalah kelompok yang membela Muawiyah. Di lain sisi terdapat pula yang memilih jalur netral dan tidak ikut campur, yaitu kelompok Murji'ah yang menyatakan bahwa berdosa atau tidaknya seorang adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu fikihnya yang cukup luas, ada beberapa hasil ijtihad yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu iddah perempuan asal hamil yang ditinggalkan oleh mati oleh suaminya adalah diambil waktu yang paling panjang antara iddah 4 bulan atau 10 atau melahirkan. Sedangkan menurut Umar iddahnya sampai melahirkan. Karena Al-Quran dibaca oleh seluruh orang Islam, baik oleh orang Arab maupun oleh orang Ajam, maka tentu saja ada kesulitan bagi orang Ajam untuk mempelajari Al-Quran. Sehingga Ali dan Abu Aswad Ad-Duwali atau instruksi Gubernur Irak Ziyad bin Abihi merancang simbol-simbol baca dengan memberikan simbol titik di atas, di samping dan di bawah huruf. Masalah siksa jera bagi pemabuk. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa arak itu hukumnya haram, najis, dan termasuk perbuatan yang harus dijauhi karena merupakan perbuatan syaitan. Dalam hadis ditegaskan bahwa hukuman bagi peminum arak adalah 40 kali cambukan. Namun Ali tidak melaksanakan hukuman ini sesuai dengan ketentuan hadis, melainkan menerapkannya menjadi 2 kali lebih berat, yakni 80 kali cambukan, dengan alasan bahwa umat Islam belum jera juga dengan 40 kali cambukan itu. Bahkan nyaris meremehkan hukuman jera itu. Hukuman itu diberikan pada seseorang pemabuk dalam pengadilan yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib ketika ia menjabat sebagai qadhi pada pemerintahan Umar bin Khattab. Ali berkata, "Saya berpendapat bahwa hendaklah engkau memendara orang ini 80 kali cambuk, karena bila ia minum arak ia akan mabuk, bila ia mabuk maka putus akalnya, dan apabila putus akalnya maka ia akan mengatakan yang tidak-tidak." Kemudian ada Abdullah ibnu Mas'ud. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud diangkat menjadi hakim dan pengurus Baitul Mal di Kufah, mendampingi Amr bin Yasir sebagai gubernur, dan juga ketika saat Ibnu Abi Waqqas menjabat gubernur Kufah. Pengangkatannya bersamaan dengan pengangkatan Abu Musa al-Asy'ari dan Anas ibnu Malik di Basrah, Syahrabil bin Ibnu Hasanah di Ardan, Muawiyah ibnu Abi Sufyan di Syam, dan Amr ibnu As di Mesir. Agaknya di dalam masa-masa tugasnya sebagai hakim di Kufah, banyak mengalami hal-hal yang dulu tidak pernah dijumpainya di masa Rasulullah, atau belum dijelaskan oleh Rasul secara jelas. Padahal jika dilihat dari kehidupannya, Ibnu Mas'ud termasuk orang sahabat yang dekat dengan Nabi dan mendampingi Nabi kemana saja. Itulah sebabnya ia menyatakan bahwa tidak satupun di antara ayat Al-Quran yang diturunkan kecuali ia tahu sebab turunnya ayat itu, nasikh atau penggantian ayat. Sebagai seorang sahabat Nabi dan hakim di Kufah, tentunya menjadi harapan bagi masyarakat sebagai tempat bertanya dan mengadukan masalah mereka. Suasana yang dihadapi oleh Ibnu Mas'ud jelas berbeda dengan suasana yang dialaminya dulu bersama Rasulullah dan sahabat-sahabat lain di Hijaz. Kufah merupakan kota yang cukup jauh dari Madinah dan mempunyai kebudayaan dan tradisi yang jauh berbeda. Apalagi sebelumnya Kufah termasuk wilayah kekuasaan Persia, sebagaimana Syam. Agaknya berbagai pendapat Ibnu Mas'ud dalam bidang hukum Islam, salah satunya dipengaruhi oleh kondisi yang dihadapinya waktu itu. Di samping kedalaman ilmu dan tokoh-tokoh sahabat yang lain yang ikut mewarnai jalan pemikirannya, Abdullah ibnu Mas'ud hidup sampai masa pemerintahan Utsman bin Affan pada tahun 32 Hijriah. Ia kembali ke Madinah dan wafat pada tahun itu dalam usia 60 tahun dan dimakamkan di Baqi. Khalifah Utsman ikut mensolatkan jenazahnya. Beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang piawai dalam menangani masalah fikih, termasuk Ibnu Mas'ud. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mengakui kelebihan yang dimilikinya itu. Di antara pemikiran hukumnya itu adalah sebagai berikut.
yaitu talak dan rujuk harus dengan saksi, dan talak 3 sekaligus dihitung 3 menurut Ibnu Mas'ud. Keinginan untuk rujuk setelah adanya talak tidak dapat dilakukan hanya dengan perbuatan yang mengarah ke sana, misalnya seperti dengan jima, berciuman, memandang dengan syahwat, dan sebagainya. Akan tetapi mesti dengan suatu akad tertentu yang dihadiri oleh 2 orang saksi. Walaupun secara teori Abu Hanifah adalah ulama yang banyak meniru gaya pemikiran hukum Ibnu Mas'ud, akan tetapi dalam masalah ini ia berpendapat bahwa rujuk cukup dengan perbuatan tanpa saksi. Ia beralasan bahwa adanya hak rujuk menunjukkan masih tetapnya kepemilikan, dan hal itu tidak dapat direalisasikan dengan perbuatan seperti mencium dan jima. Kemudian, laki-laki dewasa yang menyusu. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ada seseorang yang kematian anak, lalu sang suami menyusu kepada istrinya hingga ia meminum air susu tersebut. Masalah ini disampaikan kepada Abu Musa al-Asy'ari dan diputuskanlah bahwa ia suami menjadi haram bagi perempuan tersebut. Karena tidak puas, akhirnya mereka datang dan bertanya kepada Ibnu Mas'ud, dan ia memutuskan bahwa perempuan itu tetap halal bagi suaminya. Kemudian haram istri ayah disebabkan oleh wato, bukan akad, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwa salah satu muharramat nikah adalah istri ayah. Penyebab keharaman tersebut menurut Ibnu Mas'ud hanya dengan semata-mata wato, bukan karena akad nikahnya. Oleh karena itu dalam hal ini wato dilakukan dengan adanya sebab kepemilikan budak. Kemudian tidak semua sogokan haram. Dalam hal ini ada 4 bentuk sogokan. Pertama, sogokan yang haram bagi pemberi dan penerima, yaitu dalam rangka menundukkan hakim atau penguasa. Kedua, sogokan haram yang diberikan kepada hakim dalam memutuskan perkara yang benar. Ketiga, mengambil harta untuk menyerahkan perkaranya kepada penguasa yang tujuannya untuk menolak kemudaratan atau mendatangkan kemaslahatan juga diharamkan. Dan keempat, menolak ketakutan baik dalam masalah terancam hanya nyawa atau harta. Ini boleh bagi orang yang memberi dan haram bagi yang menerima. Kemudian ada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit adalah seorang ulama yang dilahirkan pada tahun 611 Masehi atau 10 tahun sebelum Huriyah di kota Madinah. Zaid bin Sabit memiliki berbagai keunggulan kecerdasan, misalnya ahli dalam hafalan Al-Quran, ahli faraid, dan menguasai bahasa asing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakin dengan kepiawaian, kejujuran, kejelian, dan ketajaman pemahaman Zaid bin Sabit. Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Zaid bin Sabit tersebut sekaligus menjadi faktor-faktor yang menyebabkan Zaid bin Sabit terpilih sebagai penulis wahyu Al-Quran pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Sabit sebagai penulis wahyu masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai peran besar terhadap Al-Quran setelah wafatnya Rasulullah, yaitu pada masa kekhalifahan. Peran Zaid bin Sabit pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sebagai pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang kemudian ditulis kembali untuk dijadikan satu mushaf Al-Quran. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, peran Zaid bin Sabit adalah sebagai pengajar Al-Quran di kota Madinah. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, mushaf Utsmani yang ada sekarang ini tidak lepas dari peran Zaid bin Sabit. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan terjadi perselisihan karena logat yang dipakai dalam membaca Al-Quran berbeda-beda, sehingga pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini mengeluarkan kebijakan untuk meringkas dialek tersebut, yaitu menyeragamkan bacaan dengan tujuan untuk menghilangkan perselisihan antara umat Islam. Zaid bin Sabit ditunjuk sebagai ketua panitia. Dia memiliki posisi tertinggi dengan jabatan yang disandangnya. Zaid bin Sabit memandang Islam sebagai agama yang sempurna. Dia siap melakukan apa saja untuk agama. Dia memanfaatkan posisinya sebagai ketua panitia dengan sebaik-baiknya. Setelah baca Al-Quran seragam, maka Al-Quran cepat berkembang di penjuru dunia Islam karena tidak ada lagi perbedaan. Selain itu, Al-Quran memang mudah dihafal dan tidak membosankan ketika membacanya. Oleh karena itu, Al-Quran hingga sekarang tetap lestari. Setelah terbentuk mushaf Utsmani yang dilakukan oleh Zaid bin Sabit dan para anggotanya, tidak ada lagi kodifikasi mengenai Al-Quran tersebut.
Kemudian ada Abdullah ibnu Umar. Abdullah bin Umar bin Khattab atau Ibnu Umar adalah salah satu seorang sahabat Rasulullah. Ia putra khalifah kedua dan juga saudara salah seorang istri Rasulullah. Kunyahnya Abdurrahman dan ia lahir pada tahun ketiga Bitsah. Ibunya bernama Zainab bin Maz'un. Ia disebutkan pada masuk khalifah bersama ayahnya di saat ia masih berusia 10 tahun. Dan setelah itu ikut melakukan hijrah ke Madinah. Mengenai tahun ia masuk Islam terdapat beragam pendapat. Ibnu Umar sangat berhati-hati dalam hidupnya, termasuk ketika mengeluarkan fatwa. Literatur ahlu sunnah menyebutkan berkepribadian lemah dan berpikiran sederhana. Di antaranya, ia menghindari terjadinya konflik antara penguasa dan rakyat dengan mengeluarkan pendapat tidak bolehnya melakukan protes dan bertentangan pada penguasa meskipun zalim. Ia berkata, "Aku menghindari fitnah, peperangan, dan siapapun yang menang saya akan sholat di belakangnya." Disebutkan dalam peristiwa Tahkim, Abu Musa al-Asy'ari menyarankan Abdullah bin Umar untuk menjadi khalifah, namun Amr bin As menolak dengan mengatakan Ibnu Umar tidak memiliki kelayakan untuk menjadi pemimpin. Ibnu Umar adalah seorang yang meriwayatkan hadis terbanyak kedua setelah Abu Hurairah, yaitu sebanyak 2630 hadis, karena ia selalu mengikuti kemana Rasulullah pergi. Bahkan Aisyah istri Rasulullah pernah memujinya dan berkata, tak seorang pun mengikuti jejak langkah Rasulullah di tempat-tempat pemberhentiannya seperti yang telah dilakukan Ibnu Umar. Dia bersikap sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis Nabi. Demikian pula dalam mengeluarkan fatwa, ia senantiasa mengikuti tradisi dan sunnah Rasulullah. Karenanya ia tidak mau melakukan ijtihad. Biasanya ia memberi fatwa pada musim haji atau pada kesempatan lainnya. Di antara para tabi'in yang paling banyak meriwayatkan darinya ialah Salim dan hamba sahayanya Nafi. Beliau juga salah seorang sahabat yang terkemuka dalam bidang ilmu dan amal. Ia hijrah bersama ayahnya Umar bin Khattab dalam usia 10 tahun. Ia juga ipar Rasulullah karena saudari kandungnya yang bernama Hasfah binti Umar adalah istri Rasulullah. Ia tampil sebagai seorang terpelajar di Madinah ketika kota tersebut bersama Basra memainkan peranan yang sangat menonjol sebagai kota-kota pusat pemikiran dan intelektualisme Islam setelah masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mempelajari dan mendalami segi-segi ajaran Islam, khususnya satu bidang yang selama ini belum memperoleh perhatian yang serius, yaitu tradisi atau hadis Rasulullah. Madinah sebagai tempat tinggalnya memberinya inspirasi dan kecenderungan alami untuk mendengarkan, mencatat, dan mempertimbangkan dengan sangat kritis semua cerita dan anekdot tentang Nabi yang dituturkan oleh penduduk Madinah. Oleh karena itu, ia bersama seorang sahabat lainnya, Abdullah bin Abbas, menjadi perintis paling awal yang membuka bidang kajian baru, yaitu bidang hadis Nabi, di samping menghafal Al-Quran secara sempurna. Aisyah, ia adalah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, istri Rasulullah. Ia terkenal dengan nama Aisyah dan julukan As-Siddiqah, perempuan yang benar dan lurus. Ia juga dipanggil al-Mu'minin. Ada riwayat yang menyebut bahwa nama panggilannya adalah Humairah, tetapi Rasulullah lebih sering memanggilnya dengan binti As-Siddiq, putri dari laki-laki yang benar dan lurus Abu Bakar. Dalam kehidupan umat Islam, sahabat dalam hal ini yang dimaksud sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipandang memiliki kedudukan dan kemuliaan tertinggi setelah Nabi. Meskipun demikian, tidak berarti semua sahabat tingkat kesahabatannya sama. Para ahli ada yang mengklarifikasikan dari aspek tingkat kemasyhuran, aspek keterlibatan dalam meriwayatkan hadis, aspek pengetahuan tentang hukum, dan lain sebagainya. Dari aspek pertama, popularitas kemasyhuran, Aisyah sebagai seorang sahabat Nabi tentu tidak dapat dibantah, apalagi ia adalah istri Rasulullah. Dari aspek kedua, menurut para ulama, Aisyah termasuk satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sedangkan dari aspek pengetahuan bidang hukum, Aisyah merupakan salah seorang sahabat yang paling banyak memberikan fatwa hukum. Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya menyatakan bahwa para sahabat besar sering bertanya tentang suatu hukum kepada Aisyah. Di antara para sahabat ada beberapa istinbat yang dilakukan oleh Aisyah, yaitu pertama,
Istimbat tentang bertemu dua kali kelamin walau tidak keluar sperma wajib mandi. Aisyah berfatwa bahwa jika telah bertemu dua kelamin meskipun tidak mengeluarkan mani, hukumnya wajib mandi. Kedua, istimbat tentang orang berpuasa yang di pagi subuh masih dalam keadaan junub. Ketiga, istimbat tentang masa iddah cerai hidup 3 kali suci. Menurut ketentuan Al-Quran, wanita yang diceraikan suaminya ada ketentuan masa menunggu yang berlaku baginya. Jika wanita diceraikan dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah hingga ia melahirkan. Namun bagi wanita yang diceraikan dengan suaminya tidak dalam keadaan hamil, maka Al-Quran menyatakan masa iddahnya adalah salah kuruk. Sebab-sebab perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Perbedaan pendapat telah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat berbeda pendapat dalam menyelesaikan suatu kasus karena mereka tidak terjaga dari kekeliruan. Selain itu, perbedaan pendapat juga disebabkan oleh sifat Al-Quran. Kedua, perbedaan pendapat yang disebabkan oleh sifat sunnah. Ketiga, perbedaan pendapat dalam penggunaan ra'yu. Setelah Rasulullah wafat, beliau tidak menentukan dan tidak menunjuk pengganti yang dapat menafsirkan dan menetapkan perintah Allah. Al-Quran dan Sunnah adalah sumber hukum atau menarik hukum yang berkenaan dengan masalah-masalah yang timbul. Mereka ini kelak dikenal sebagai kelompok Ahlu Sunnah dan Sunni. Penyebab utama yang langsung berhubungan dengan Al-Quran yaitu watak bahasa Arab yang memiliki banyak makna, sedangkan penyebab keduanya merupakan dua ketentuan yang disebabkan oleh ijtihad takhrij, sedangkan yang kedua berhubungan dengan ijtihad aplikasi atau penerapan hukum. Kemudian, hukum yang ditentukan Al-Quran masing-masing berdiri sendiri tanpa mengantisipasi kemungkinan bergabungnya dua sebab pada satu kasus. Hal ini tidak ditegaskan dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Adapun sebab perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Sunnah adalah sebagai berikut. Tidak semua sahabat memiliki penguasaan yang berhubungan dengan Sunnah. Kadang-kadang riwayat telah sampai kepada seorang sahabat tetapi belum atau tidak sampai kepada sahabat yang lain, sehingga di antara mereka ada yang mengamalkan ra'yu ketidaktahuan mereka terhadap Sunnah. Sahabat berbeda pendapat dalam menakwilkan Sunnah. Kemudian, karakteristik fikih pada periode ini. Periode kedua dari masa-masa perkembangan fikih ini bermula sejak wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 11 Hijriah dan berakhir ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai khalifah pada tahun 41 Hijriah. Pada periode ini, hiduplah sahabat-sahabat Nabi terkemuka yang mengibarkan bendera dakwah Islam setelah wafatnya Nabi. Pada masa ini, Islam sudah meluas yang mengakibatkan adanya masalah-masalah baru yang timbul. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila pada periode sahabat ini, pada di bidang hukum yang ditandai dengan penafsiran para sahabat dan ijtihadnya dalam kasus-kasus yang tidak ada nasnya. Di samping itu juga terdapat hal-hal yang tidak menguntungkan, yaitu perpecahan masyarakat Islam menjadi beberapa kelompok yang bertentangan secara tajam. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fikih adalah perluasan wilayah yang mengakibatkan adanya persoalan baru tentang moral, tradisi, situasi, kondisi, etika, kultural, dan kemanusiaan dalam suatu masyarakat yang pluralistik. Faktor tersebut adalah faktor yang terpenting yang mempengaruhi perkembangan fikih. Cukup sekian presentasi dari kami, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.